Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk kali ini kita membahas tentang hubungan diskriminan dan grafik fungsi kuadrat sebagai bahan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kelas 9 pertemuan ke-9. Pertama yang akan kita pelajari adalah kita mengingat kembali rumus diskriminan. Kita sudah pernah mempelajari diskriminan pada persamaan kuadrat maupun fungsi kuadrat. Diskriminan adalah pembeda dari penyelesaian persamaan atau fungsi kuadrat. Diskriminan dilambangkan dengan menggunakan huruf D. Dalam hal ini huruf D-nya adalah huruf kapital. Nah, rumus diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 atau fungsi kuadrat Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan atau fungsi kuadrat Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dalam hal ini A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Bagaimana penggunaan diskriminan pada persamaan kuadrat? Nilai diskriminan pada persamaan kuadrat dapat dipergunakan untuk membedakan persamaan kuadrat tersebut mempunyai penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Jika nilai D lebih dari atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian. Berarti dalam hal ini D positif atau D sama dengan 0, persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian. Namun jika D kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak mempunyai penyelesaian. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 6 sama dengan 0. Sebelum kita menentukan penyelesaian persamaan kuadrat itu, terlebih dahulu ditentukan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6. Kemudian diselesaikan dengan rumus, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dengan mengganti nilai A, B, dan C didapatkan X12 sama dengan negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan 6 per 2 kali 1. Kemudian disederhanakan negatif 2 plus minus akar 4 dikurangi 24 per 2 sama dengan negatif 2 plus minus akar negatif 20 per 2. Sobat Matematika bisa cermati di sana terdapat akar negatif 20. Hasil dari akar negatif 20 itu tidak ada karena tidak ada perkalian dua buah bilangan yang sama yang hasilnya adalah negatif 20. Karena akar negatif 20 tidak ada, berarti nilai untuk X12 juga tidak ada. Karena nilai X12 tidak ada, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 6 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian. Dan setelah dicek ternyata nilai D kurang dari 0. Dalam hal ini karena D kurang dari 0 berarti penyelesaian persamaan kuadrat itu tidak ada. Sekarang diskriminan dipergunakan pada fungsi kuadrat. Nilai diskriminan pada fungsi kuadrat dapat digunakan untuk menentukan grafik fungsi kuadrat itu apakah memotong sumbu X di 2 titik
ataukah di satu titik, atau bahkan tidak memotong sumbu X. Dengan ketentuan, jika nilai D lebih dari 0 atau positif, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika nilai D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Sedangkan jika nilai D kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsi tidak memotong sumbu X. Sketsa grafik fungsi ada pada layar. Sobat matematika bisa cermati gambar yang pertama, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Berarti syarat yang dapat dipenuhi adalah nilai D lebih dari 0 dan A lebih dari 0. Untuk nilai A lebih dari 0 ini menandakan bahwa grafik menghadap ke atas. Gambar di sebelahnya, yang kedua di sebelah kanannya, adalah grafik menghadap ke bawah namun juga memotong sumbu X di 2 titik. Jika grafik seperti itu, maka syarat yang dipenuhi adalah D lebih dari 0 atau positif dan A kurang dari 0 atau negatif. Gambar selanjutnya, grafik menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 1 titik. Istilah memotong sumbu X di 1 titik boleh dikatakan grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Syarat yang dipenuhi adalah nilai D sama dengan 0 dan A lebih dari 0. Kemudian gambar yang keempat di sebelah kanannya lagi adalah grafik menghadap ke bawah dan memotong sumbu X di 1 titik. Maka dapat dikategorikan atau dapat dikatakan syarat bahwa nilai D sama dengan 0 dan nilai A kurang dari 0 atau negatif. Gambar yang kelima, grafik menghadap ke atas namun tidak memotong sumbu X. Nah, syarat yang dipenuhi adalah nilai D kurang dari 0 atau hasilnya negatif dan A lebih dari 0. Sedangkan gambar yang keenam, grafik menghadap ke bawah dan tidak memotong sumbu X, berarti dipenuhi syarat D kurang dari 0, diskriminannya hasilnya negatif, dan A kurang dari 0, berarti nilai A juga negatif. Berdasarkan grafik-grafik yang sudah digambarkan pada layar, dapat diambil suatu kesimpulan. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat yang mempunyai nilai D kurang dari 0 atau negatif dan A kurang dari 0, maka grafik berada di bawah sumbu X, disebut sebagai definit negatif. Sedangkan fungsi kuadrat yang grafiknya berada di atas sumbu X, maka nilai D kurang dari 0 dan A lebih dari 0 atau positif, sehingga disebut sebagai definit positif. Kita lanjutkan contoh. Identifikasilah grafik fungsi kuadrat berikut. Sobat matematika bisa cermati pada layar ada grafik fungsi f(x). Pada layar grafik itu memotong sumbu X di 2 titik dan grafiknya menghadap ke atas. Maka dapat dikatakan karena grafik menghadap ke atas, berarti nilai A lebih dari 0 atau positif. Kemudian karena grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka nilai D-nya adalah positif atau lebih dari 0. Sedangkan grafik memotong sumbu Y
berada di sumbu Y negatif, berarti nilai C nya adalah negatif atau kurang dari 0. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.